Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalena Cesya Amanda Safitri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sastrawan dan semesta. Sebenarnya apa sih hubungan antara sastrawan dan semesta itu? Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut berikut ini. Hubungan sastrawan dengan alam semesta. Sastrawan menyampaikan ide dan gagasannya yang berupa karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya. Karya sastra tersebut tercipta berkat ide yang didapatkan alam semesta. Sastrawan akan menyampaikan apa yang berhasil diindra, ditanggapi, diingat, dan difantasikannya. Apa yang berhasil diindra, ditanggapi, diingat, dan difantasikan manusia, semuanya disimpan dan disampaikan melalui bahasa dengan segala perangkatnya. Bahasa adalah wadah objektif dari timbunan makna dan pengalaman yang besar. Objek di sini bukan objektif yang mutlak, tetapi objektif sebagai milik bersama anggota masyarakat terhadap subjektif dalam arti pengertian individual. Menurut pendapat Teu tahun 1984. Sastrawan memperlakukan kenyataan dan dunia dengan 3 cara, yaitu manipulatif, artifisial, dan interpretatif. Kenyataan yang diindra sastrawan dijadikan bahan karya sastranya dengan cara dimanipulasi. Seorang sastrawan memperlakukan kenyataan yang digunakan sebagai bahan mentah karya sastranya dengan cara meniru, memperbaiki, menambah, atau menggabung-gabungkan kenyataan yang ada untuk dimasukkan ke dalam karya sastranya. Kenyataan yang dijadikan bahan karya sastranya juga dibuat-buat atau artifisial. Selain itu, kenyataan yang ada telah diinterpretasikan terlebih dahulu berdasarkan pandangan diri sastrawan itu sebelum dijadikan karya sastra. Kadar kenyataan dalam karya sastra berbeda-beda untuk setiap jenis karya sastra. Untuk karya sastra yang bersifat biografis, autobiografis, historis, atau catatan perjalanan, kadar kenyataan yang ada di dalamnya lebih dominan. Menurut Pearson, tahun 1976 mengemukakan 3 tahapan sikap manusia terhadap alam, yakni mistis, ontologis, dan fungsional. Tahap-tahap mistis ialah sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekelilingnya, yaitu kekuatan dewa, alam raya, atau kesuburan. Tahap ontologis adalah sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala ikhwal untuk menyusun ajaran atau teori. Tahap fungsional adalah sikap dan alam pikiran yang makin tampak dalam manusia modern. Ia lebih mementingkan relasi, bukan distansi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat sastrawan yang masih terkungkung dalam alam mistis. Ada juga yang sudah melepaskan diri, serta sastrawan yang sudah modern dalam menghadapi alam ini. Dalam bidang sastra, hubungan sastrawan dengan semesta ada kaitannya dengan konsep Plato dan Aristoteles tentang kenyataan dan tiruan. Menurut Plato, ada beberapa tataran tentang ada, yang nyata secara mutlak hanya yang baik. Derajat kenyataan semesta bergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Dunia empirik hanya dapat mendekatinya lewat mimetik, peneladanan atau pembayangan atau peniruan. Seni, termasuk di dalamnya seni sastra, hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak, jadi berdiri di bawah kenyataan itu sendiri. Berdasarkan pendapat Teu tahun 1984. Sastrawan dan panca indera. Maksudnya di sini adalah apa yang dilihat sastrawan tidak terbatas pada dunia di sekelilingnya. Sastrawan bisa mendapat ide dari membaca, baik membaca bebas maupun membaca karya sastra orang lain. Dengan hanya mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya pula, seorang sastrawan dapat menghasilkan karya sastra yang luar biasa.
Itulah penjelasan dari saya mengenai sastrawan dan alam semesta. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.